itu Pangandaran, udah Pangandaran. Balik lagi di podcast Gema Mitra. Ya, selamat sore sahabat Gema Mitra, balik lagi di podcast Gema Mitra. Nah, kali ini saya bersama Pak Kuwus sudah berada di salah satu peternakan di Desa Citalahap. Ya, di Desa Citalahap ya. Kali ini dengan view yang sangat memukau karena di pasir yang tinggi banget. Terus disuguhkan pemandangan gunung-gunung ya, pegunungan, terus ada juga kambing-kambingnya yang berkeliaran di sini. Nah, apa kabar Pak Kuwu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak Kuwu, kali ini sahabat Gema Mitra pengen tahu nih apa saja mungkin daily life Pak Kuwu sebagai Kuwu di sini. Jadi kegiatan sehari-hari Pak Kuwu itu apa saja? Set. Gini. Alhamdulillah saya bisa bergabung nih dengan Gema Mitra. Citalahap adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Kanangjaya. Bahkan sedikit punya sejarah Desa Citalahap. Sebelumnya Desa Citalahap itu bersatu dengan Desa Sirnajaya. Nah, tahun sebelum bisa bersatu itu masih kecamatannya Cineam. Kalau tahunnya saya lupa lagi. Nah, yang pasti tahun 1983 Citalahap diresmikan menjadi desa dengan jumlah penduduk kurang lebih cuman 240 kakak yang dikelola oleh 7 ketua RT dan 3 kepala wilayah. Itu pertama. Yang kedua, alhamdulillah dengan berjalan sekitar puluhan tahun, hampir 40 tahun sampai hari ini Citalahap menjadi desa, dan alhamdulillah kami generasi ketiga yang melanjutkan perjuangan pendahulu saya, dan alhamdulillah tahun 2024 ini sudah ke 40 tahunnya. 40 tahun Desa Citalahap. Desa Citalahap, dan insya Allah nanti di bulan Agustus kita diadakan syukuran hari jadi desa. Nah, yang kedua, potensi di Desa Citalahap yaitu pertama kami berupaya untuk terus bersama-sama masyarakat meningkatkan peternakan. Karena di tahun 2022 kami dianugerahi SK dari Bapak Bupati Haji Ade Sugianto adalah Desa Wisata Rintisan. Dan desa wisata tersebut kami edukasi. Jadi edukasi wisata bidang peternakan dan perkebunan. Dan alhamdulillah kami punya 7 kelompok ternak, 8 kelompok, 8 kelompok. Satu itu dari kelompok Pokdarwis yang ini lokasinya. Kemudian ada sub kelompok DKM, punya 5 kelompok DKM, 1 kelompok pemuda tani, itu sama di peternakan domba, dan 1 di kelompok PKH. Nah, alhamdulillah ini yang kami kelola adalah untuk ketahanan pangan di Desa Citalahap pada khususnya. Yang kedua, potensinya sangat banyak di perkebunan. Itu banyak rempah-rempah, di antaranya yang diunggulkan oleh masyarakat adalah pala. Oh, pala, betul ya. Alhamdulillah. Tadi di jalan juga saya menemukan beberapa pohon pala bahkan di depan rumah sendiri ya Pak. Iya, itu alhamdulillah menjadi unggulan di Desa Citalahap. Karena apa? Kesatu, pala itu tidak bermusim. Kalau sudah berbuah terus berbuah. Adapun
Ya mungkin kalau di urusan harga ya naik turun itu bagaimana pasaran. Itu potensi. Yang kemudian yang kedua, kami sebagai pemerintah Desa Citalahap dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dengan adanya tentu stimulan dari pemerintah, bahkan bukan stimulan sebetulnya tapi bantuan yang sangat banyak manfaat bagi masyarakat, yaitu tentang turunnya mulai 2015 itu dana desa, kemudian ada dari dana provinsi, dan alhamdulillah warga masyarakat kami sangat terbantu. Kemudian kendalanya ya dari sumber daya manusianya, karena kami orang kampung ya tentu masih kekurangan wawasan, dan kami juga berupaya untuk terus bertanya dengan harapan ya minimal ada wawasan tentang memanage Desa Citalahap, dengan harapan Desa Citalahap itu desa yang masyarakatnya bisa sejahtera, harapannya seperti itu. Kemudian ada kendala sedikit mungkin tentang di peningkatan ekonomi masyarakat, karena belum dibangunnya, belum tuntasnya dibangun jalan yang statusnya kabupaten itu, yang kurang lebih ada 3 kilo 100 meter lagi, itu menjadi sumber dan pusat transportasi masyarakat, itu jalan utama. Dan alhamdulillah kalau jalan-jalan desanya kami terus setiap tahun kami bangun. Dan untuk tahun ini ketahanan pangan kami salurkan untuk irigasi, jalan usaha tani, kami bentuk KWT, itu KWT punya 6 kelompok. Nah, untuk distribusi pala itu tadi ya kan Pak, yang menjadi salah satu potensi desa ini, kira-kira didistribusikan kemana saja nih Pak? Nah, kalau pala itu kebanyakannya ke kota Tasikmalaya, kemudian ke kota Banjar, dan ada juga yang lintas mungkin ke Jawa Tengah. Itu kalau pala. Dan insya Allah nanti di bulan Juli, tepatnya tanggal 20, kami mendapat kesempatan, itu ada bimbingan dari Universitas Siliwangi tentang budidaya pala dan tentang pengolahan limbah pala untuk dijadikan minuman. Kira-kira limbah palanya yang memang mungkin di sini masih belum terberdayakan ya gitu. Limbahnya yang utama itu kulitnya. Kulit pala yang insya Allah itu menurut rencana kulitnya akan dijadikan minuman segar. Yang tentu ada khasiat untuk tubuh kita. Yang dijadikan manisan gitu ya Pak? Bukan, dijadikan minuman itu. Biar beda dari yang lain. Biar beda dari yang lain. Kalau manisan itu udah ada di Kota Bogor itu. Tapi kalau minuman kayaknya masih jarang. Dan insya Allah dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya akan membimbing kami, membimbing masyarakat di sini untuk memproduksi dan sekaligus untuk pemasarannya. Jadi fokus saja ke minuman kali ya. Jadi insya Allah dari kulitnya itu. Rasanya khas banget sih. Itu. Gitu ya. Yang kedua mungkin ada sisi manfaat dari daun. Kita coba juga untuk dibikin semacam teh itu, dan juga mudah-mudahan itu juga banyak khasiatnya, karena dari pohon pala itu katanya itu ada khasiatnya. Dan kemudian dari pendampingan tersebut bukan hanya sekedar pengolahan dari limbah, tapi itu untuk pembuatan pupuk organik untuk membudidayakan nanti palanya insya Allah. Nah, kalau untuk ternak ini alhamdulillah yang di lokasi ini dikelola sama Pok Darwis dengan tentu oleh warga masyarakat tersebut. Itu kali. Nah, sama Pok nih Pak, sama peternakan ini sehat banget ya kelihatannya, soalnya bunga-bunga di sini bertebaran, view-nya juga
sawah, hutan dan gunung, terus kita juga masih disuguhi dengan udara segar gitu ya Pak. Mungkin peternakan di sini tuh sehat-sehat kali ya Pak, karena semuanya di dataran tinggi semua, ataukah memang ada yang di dataran rendah gitu Pak? Ya memang beragam. Oh beragam. Tapi hampir rata-rata itu untuk peternakan di sini ya di dataran tinggi. Karena alhamdulillah kami diberikan potensi alam yang ketinggian dari permukaan laut itu sekitar di angka 500-an sekian lah. Wah. Jadi kami ini desa yang diapit oleh 3 kabupaten, yaitu Pangandaran. Ini sebelah sana nih Pangandaran. Oh, ini sebelah langsung. sana Pagar itu Pangandaran, udah Pangandaran. Iya. Tinggal beberapa langkah dari sini udah wilayah Pangandaran. Kemudian Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis. Untuk sampai di pantai, di pantai Pangandaran atau pantai Batuhiu itu membutuhkan waktu dari sini paling 40 menit nyampe, alhamdulillah. Nah itu makanya ke Madasari Pak dekat. Oh ya. Madasari ya jauh juga kalau ke Madasari ya, kayak yang lebih dekat mah itu ke Batuhiu, Parigi, ataupun kalau Madasari lebih ke Pangandaran, lebih dekat ke Pangandaran daripada ke Madasari. Gitu. Oke, berarti hanya beberapa langkah saja nih teman-teman kita bisa langsung keluar kota, ibaratnya kayak gitu. Oh ya, terus tadi kalau nggak salah ketika saya berkunjung keliling-keliling kampung itu Pak, ada jalan yang memang hanya dibatasi oleh gapura ya, yang menuju ke Ciamis. Oh iya. Itu udah perbatasan lagi. Udah perbatasan antara Kabupaten Tasik dan Kabupaten Ciamis. Iya, oke. Dan ini juga di sini. Ini beberapa langkah dari sini, ini perbatasan juga. Ini Tasik dan Pangandaran. Tapi sayangnya di sini belum ada gapura, dan kami akan berupaya untuk mengajukan ke pemerintah daerah karena ini mungkin tidak bisa dibangun oleh kami di desa, tapi mungkin ini karena harus statusnya kabupaten ya, statusnya kabupaten. Gitu. Ini jadi wilayah timur Tasikmalaya berarti? Paling ujung timur, bahkan dikatakan bisa paling timur di Kabupaten Tasikmalaya. Oke, nah teman-teman, ternyata Kabupaten Tasikmalaya punya wilayah paling timur yaitu Desa Citalahap. Oke, nah untuk kesulitan itu tersendiri nih Pak, ketika Bapak mengelola desa dengan teknik bengek lainnya, apa saja sih Pak kira-kiranya? Ya salah satunya itu dari wawasan kami yang literasi tidak begitu menyentuh pendidikan tinggi mungkin, karena ya tapi kami berupaya untuk selalu berkoordinasi dan bermusyawarah dengan masyarakat. Ya, kalau sisi kesulitan ya mungkin dari sisi itu. Yang lain karena insya Allah setiap pemerintah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, didukung dengan juklak dan juknisnya. Tinggal kita menjalankan. Yang utama kesulitan bagi kita karena hari ini udah zaman teknologi, ya karena kami zaman dulu mungkin ya memang ketinggalan kok sisi teknologi. Jadi kesulitannya dari wawasan aja. Oke, ngomong-ngomong pendidikan nih Pak, kira-kira memang lulusannya SMP, SMA kah, atau memang kebetulan ada yang S1 hanya beberapa, atau seperti apa Pak? Oh ya, mengenai pendidikan paling rata-rata di sini SMP. Paling rata-rata SMP, itu pun generasi milenial ke sini. Kalau generasi seperti saya ke bawah, generasi 65-an ke bawah itu kebanyakannya SD. Ya. Nah, untuk desa wisata nih Pak, kan kebetulan kita di wilayah paling timur, apa sih suguhan untuk wisatawan nanti yang ingin berkunjung nih ke Tasikmalaya bagian timur? Ya. Kalau suguhan wisata ya mungkin kalau dibilang keindahan panorama alam ya segini buktinya. Alhamdulillah. Diapit pegunungan diapit pegunungan. Tapi kalau di sisi objek yang menyuguhkan langsung ke wisata, kami juga belum berani karena tadi kami ingin berupaya tentang edukasi kebiasaan masyarakat dan keadaan di masyarakat
dengan tentu harapan untuk peningkatan kesejahteraan. Jadi tentang suguhan wisata ya alhamdulillah, kalau yang jarang mah datang ke Citalahap ya mungkin aja dianggap indah ini gitu. Tapi khusus untuk objek wisata kami belum berani bikin kolam renang, kami belum berani misalnya bikin objek wisata yang mungkin biayanya pun akan menyedot cukup tinggi gitu ya, Pak. Cukup tinggi ya. Tapi Citalahap nih udah punya peternakan yang cukup indah ya Pak untuk disuguhkan. Lalu kita dapat mencicipi rasa apa tuh tadi Pak yang nasi dibakar? Iya, nasi lemeng itu ya. Terus bisa nyicipin buah pala secara langsung tuh ya Pak? Boleh kalau mau. Olahan gitu. Oh, kalau olahan belum ada di sini, belum ada. Masih perlu pelatihan itu ya Pak yang 3 bulan. Masih perlu pelatihan karena biasanya kalau di sini ya limbahnya itu dibuang aja oleh masyarakat gitu kan. Tapi kan kalau ke orang-orang yang punya ilmu itu bisa diolah menjadi makanan dan bisa jadi nilai tambah untuk ekonomi gitu. Nah, untuk wisata edukasi nih Pak, kira-kira akan ada hal apa saja nih yang akan dikembangkan di desa ini? Terlebih kita punya view yang sangat bagus nih mengenai pegunungan, sawah, dan hutan lainnya. Ya, kalau untuk pengembangan kami fokus dulu di ternak, dan perkebunan itu. Tapi kalau untuk pengembangan nanti kita mikir dulu ke depan ya, tingkatkan lagi. Lebih ke fokus dulu ke peternakan. Karena apa? Satu, masyarakat udah merasa dan hampir 60% warga kami di Citalahap adalah beternak. Sehingga populasinya pun hampir sama dengan jumlah penduduk yang ada di Citalahap. Kurang lebihnya. Kalau kemarin hasil pendataan di bulan April itu kami di warga Citalahap itu ada jumlah ternak domba itu sekitar 1.200. Warga hak pilih desa Citalahap 1.400, berarti hampir imbang. Kalau jumlah jiwa di Citalahap memang lumayan rada besar, itu hampir mencapai 1.810 jiwa itu yang sampai bulan ini. Karena relatif kalau jiwa itu ada yang meninggal, ada yang datang gitu. Ya, untuk harapannya nih Pak mengenai pengembangan ataupun masyarakat dari desa Citalahap ini seperti apa sih Pak? Satu, harapan saya mengajak kepada masyarakat untuk sama-sama meningkatkan sisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dengan tentu ada kreativitas yang dibangun, yang dimunculkan yang sangat. Kemudian harapan kedua kepada pemerintah baik ke daerah, provinsi dan kabupaten, terus kami diberikan support untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan mungkin kalaupun kesempatan dari pemerintah daerah, karena kami masih punya sarana transportasi yang rusak sekitar 3 kilo 100 meter lagi, yang mudah-mudahan pemerintah daerah memberikan ruang bagi desa kami Citalahap untuk meningkatnya ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan di desa Citalahap. Ya. Untuk generasi mudanya nih Pak, apa pesan dan kesan Bapak untuk mereka? Kalau untuk generasi muda, terus berkarya dan terus berupaya untuk menambah wawasan, untuk melanjutkan kehidupan dan untuk melanjutkan generasi kami ke depan. Jangan lupa tentu seimbang antara wawasan kenegaraan dan keagamaan, sehingga mudah-mudahan generasi-generasi pelanjut kami akan dari Citalahap akan lebih maju dan masyarakatnya akan lebih sejahtera. Oke, nah alhamdulillah teman-teman kita semua sudah mendengarkan ya mengenai penjelasan tentang desa Citalahap, terus potensi-potensinya, terus kesulitan-kesulitan pemimpinnya nih teman-teman. Dan untuk generasi mudanya, jangan lupa dengarkan pesan bapaknya dan realisasikan.
Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah sampai di penghujung podcast Gema Mitra kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Stop and bye.